Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih tentang kitab Syarh Sunnah, dan di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa firqah atau bid'ah yang muncul di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya pertama kali muncul adalah bid'ah Khawarij. Kemudian bid'ah Qadariyah yang muncul di akhir generasi para sahabat, disusul dengan munculnya bid'atul Irja, kemudian disusul dengan bid'atul Jahmiyah, Mu'tazilah, Jabariyah, kemudian Syiah dan yang lainnya. Yang mana firqah-firqah tersebut adalah firqah-firqah yang menyimpang, memiliki akidah-akidah yang sesat, sehingga tujuan kita menyebutkan firqah-firqah tersebut plus akidah, beberapa akidah pokok dari mereka, tujuannya adalah agar kita jangan sampai terpengaruhi oleh akidah dan keyakinan mereka, sehingga tatkala kita dapati di zaman saat ini ada orang-orang yang memiliki pemahaman mereka, maka kita bisa menghindarinya. Karena orang-orang yang ada di zaman saat ini yang memiliki pemahaman sama seperti mereka, hakikatnya mereka adalah firqah-firqah tersebut yang ada di zaman saat ini. Meskipun namanya berbeda, meskipun bajunya atau bungkusnya berbeda, tetap ketika akidahnya sama, maka itu firqah yang sama. Karena kaidah mengatakan al-ibratu bil haqa'iqi wal ma'ani la bi alfadhi wal mabani, bahwa inti dari penilaian itu pada perbuatannya, ya, pada akidahnya, bukan pada namanya. Namanya sama, tatkala perbuatannya berbeda maka hukumnya beda. Tapi tatkala perbuatannya sama, namanya berbeda, maka hukumnya sama. Sehingga ya, yang jadi patokan itu adalah akidah mereka. Ya, akidah mereka sama meskipun namanya berbeda, tetap ya mereka adalah orang atau firqah tersebut. Taib. Nah, sekarang kita sebutkan beberapa bid'ah amaliyah. Ya, bid'ah yang mufassiqah, yang menjadikan pelakunya itu fasik. Ya, karena kita berhubung di bulan Rajab, ya, ini sebagai nasihat buat ana dan pengingat bagi kita semua akan agungnya bulan yang mulia ini. Ya, isilah hari-hari di bulan yang mulia ini dengan amal saleh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghindari amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil beberapa hadis, ya, sebelum kita menyebutkan hadis-hadis yang populer di masyarakat tapi hadisnya itu palsu ataupun lemah, kita sebutkan dulu keutamaan dari bulan Rajab.
Ya, agar kita ini termotivasi dengan adanya bulan yang agung ini. Bulan Rajab, ya, secara makna artinya sama seperti ta'zim. Tarjib, ta'zim itu sama, mulia, agung. Maka Rajab artinya adalah agung, mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan yang mulia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan itu ada setahun itu, bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan 4 di antaranya kata Allah itu adalah bulan yang haram, bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 bulan tersebut? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, thalathatun mutawalliyat. 3 di antaranya itu berurutan. Apa saja bulan tersebut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ya, yang terakhir adalah bulan Rajab yang terhimpit antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ini bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang haram, sebagai bulan yang agung. Sehingga kita dituntut untuk memuliakan bulan tersebut dengan memperbanyak amal saleh. Namun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan-amalan yang benar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan amalan-amalan yang didasari dengan hadis-hadis yang lemah ataupun hadis-hadis yang maudhu' palsu. Karena sebagian orang banyak mengamalkan amalan-amalan tersebut berdasarkan dengan hadis-hadis yang palsu, mereka tertipu dengan hadis-hadis tersebut. Ya. Maka kita agungkan dengan amalan-amalan yang hanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan bulan yang mulia ini, ya, ditandai dengan Allah melarang adanya peperangan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terjadinya peperangan di dalam bulan-bulan haram tersebut, di antaranya adalah bulan Rajab. Dan yang dimaksud perang di situ adalah perang dalam rangka untuk menyerang. Bukan peperangan yang terjadi akibat bertahan melawan musuh yang menyerang kita, bukan. Tapi maksudnya adalah peperangan yang dalam rangka untuk menyerang lawan. Ya, kalau bertahan maka diperbolehkan kapanpun dan dimanapun, ya harus kita lawan. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan di dalam Al-Quran ketika mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang peperangan yang terjadi di bulan haram, bulan-bulan yang agung, 4 bulan tadi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, qitalun fihi kabir, peperangan yang ada di dalamnya itu dosanya sangat besar. Dan ini diyakini pula oleh orang-orang jahiliyah, bahkan menjadi dasar hukum mereka bahwa mereka juga dilarang untuk melakukan peperangan di bulan-bulan haram tersebut. Hanya saja bedanya kita dengan orang-orang jahiliyah, bedanya dengan orang-orang mukmin dan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah seenaknya sendiri mengubah-ubah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ketika Allah menetapkan bulan haram itu hanya ada pada 4 bulan ini, mereka ubah. Tatkala mereka pengen perang di bulan haram, misalnya perang di bulan Rajab, mereka tetap melakukan peperangan. Dalih apa? Dalih mereka apa? Kita undur bulan haramnya di bulan depan, yaitu di bulan Sya'ban. Mereka enggak peduli Allah menetapkan Rajab itu bulan haram atau tidak. Yang penting kita pengen perang. Adapun bulan haram bisa kita undur. Mereka mengubah
apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Makanya Allah bantah mereka di dalam Al-Qur'an, "Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr." Sesungguhnya pengunduran bulan haram yang mereka lakukan, sesungguhnya apa yang mereka lakukan mengubah ketetapan Allah itu justru menambah kekufuran bagi mereka. Yudallu bihil ladzina kafaru, mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah disesatkan karena perbuatan tersebut, mengubah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Fayuhilluna aman fayuharrimunahu aman. Mereka menghalalkan 1 tahun kemudian mengharamkan 1 tahun agar mereka bisa beralasan ya bahwasanya ya mereka juga menghormati bulan haram tapi diundur oleh mereka. Maka ikhwah azanillahu wa iyyakum, ketika datang bulan haram jangan sampai kita itu menjadi orang yang enggak peduli. Mau bulan haram kayak bulan biasa sama saja bagi saya. Jangan seperti itu ikhwah. Jangan seperti itu, karena itu adalah merupakan sifatnya orang-orang jahiliyah. Lihat mereka enggak peduli dengan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Allah menetapkan bulan-bulan haram yang diharamkan peperangan di dalamnya, mereka enggak peduli, ayo perang. Gampang, bulan haram bisa diundur. Pun juga kalau ada orang-orang yang enggak peduli, tenang saja nanti saya akan sungguh-sungguhnya di bulan Ramadan. Ya. Sehingga mereka menganggap bahwa bulan yang mulia ini sama saja seperti bulan-bulan yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rajab sebagai bulan yang mulia ini dalam rangka untuk mentarbiyah umatnya, mentarbiyah hamba-hambanya agar mereka terbiasa melakukan ketaatan sebelum datangnya bulan Ramadan. Makanya para ulama mengatakan bulan Rajab ini adalah kunci untuk memasuki bulan yang penuh berkah dan penuh kebaikan. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan. Allah sengaja menjadikan bulan Rajab ini bulan yang mulia. Sebagian para salaf mengatakan syahrul Rajab syahrun badar, wa syahrul Sya'ban syahrul syaqi, wa syahrul Ramadan syahrun hasad. Bulan Rajab ini seperti bulan untuk menanam benih, nanam bibit ya. Kalau petani itu ditanam itu bibitnya kapan? Di bulan Rajab. Bulan Sya'ban waktunya nyiramin bibit tersebut. Bulan Ramadan waktu memanen bibit yang kita tanam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di bulan Rajab ini agar manusia itu menanam kebaikan yang sangat banyak, agar mereka terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika bulan Ramadan mereka memanen kebaikan yang mereka tanam di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Mereka terbiasa ya ketika memasuki bulan Ramadan melakukan ketaatan-ketaatan. Ini tujuannya agar ketika mereka masuk ke bulan Ramadan bisa beribadah dengan maksimal. Karena tidak mungkin seorang hamba itu bisa beribadah di bulan Ramadan dengan maksimal sedangkan di sisi lain dia terbiasa melakukan maksiat. Kecil kemungkinan bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Kenapa? Karena enggak terbiasa. Ya, kecuali yang Allah beri taufik. Maka Rajab ini adalah bulan untuk mendidik diri kita agar semangat untuk ya mentaati perintah-perintah Allah dan semakin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah setelah menyebutkan 4 bulan haram, kata Allah, janganlah kalian zalimi diri-diri kalian di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zalim di bulan-bulan yang mulia ini. Meskipun kezaliman itu dilarang di bulan-bulan yang lainnya, apalagi di bulan yang mulia tentu sangat ditekankan lagi untuk ditinggalkan. Makanya kata Imam Qatadah rahimahullahu taala, beliau mengatakan fa inna dzulma fi ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwah. Kezaliman yang dilakukan di bulan haram itu dosanya lebih besar
dibandingkan kezaliman yang dikerjakan di bulan biasa. Ibnu Katsir pun mengatakan bahwasanya di bulan haram itu dosanya itu besar, lebih besar, sehingga difahami oleh sebagian para ulama kalau ada orang yang membunuh dan dia diharuskan untuk membayar denda, maka diahnya harus lebih besar. Kenapa? Karena level dosa di bulan Rajab itu lebih besar dibandingkan level dosa di bulan-bulan biasa. Maka ini menunjukkan akan agung dan keutamaan dari bulan Rajab. Maka agungkanlah bulan Rajab ini dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan biasakan diri kita semakin menjauhi larangan-larangan Allah, agar nanti ketika kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, enak kita memanen hasilnya. Kita terbiasa meninggalkan kemaksiatan, kita terbiasa melakukan ketaatan, sehingga itu akan menjadi ringan bagi kita. Dan insya Allah akan dengan maksimal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Dan sejatinya banyak di antara kaum muslimin yang mengagungkan bulan ini. Namun sayang, ketika mereka mengagungkan bulan ini, mereka mengagungkan dengan melampaui batas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka membuat amalan-amalan yang tidak ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka berdalil dengan hadis-hadis yang tadi palsu ataupun dhaif. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, seorang ulama hadis yang bermadhabkan Syafi'i, beliau membuat buku khusus tentang bulan Rajab. PDF-nya ada, udah ana share di grup itu. Yang berjudul Tabyinul Ajab bima warada fi syahr Rajab. Buku khusus sedikit, ada sekitar 92 halaman. Yang artinya adalah penjelasan yang menakjubkan terhadap apa yang ada di bulan Rajab. Ya. Beliau membawakan banyak hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Tapi sangat menakjubkan sekali di pasal yang pertama beliau katakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusah fi haditsin sahih yasluh lil hujjah. Kata beliau, alangkah menakjubkannya, padahal beliau membawakan banyak hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Tapi di paragraf yang pertama beliau garis bawahi bahwasanya tidak ada dalil khusus yang sahih yang mengkhususkan amalan-amalan di bulan Rajab. Tidak ada. Entah amalan-amalan yang mengkhususkan puasa di bulan Rajab ataupun sholat malam tertentu di hari-hari tertentu, itu tidak ada haditsnya yang sahih. Ingat ya, yang digarisbawahi oleh beliau itu mengkhususkan amalan tersebut hanya dilakukan di bulan Rajab. Diyakini memiliki keutamaan-keutamaan tertentu. Inilah yang dikritiki oleh beliau. Tidak ada hadis yang sahih satupun yang menjelaskan tentang kekhususan beramal di bulan Rajab, atau amalan-amalan yang khusus dikerjakan di bulan Rajab, tidak ada. Amalan yang ada di bulan Rajab itu sama seperti amalan yang ada di bulan-bulan yang lainnya. Makanya kita sebutkan satu-satu, dan ini hadisnya populer di masyarakat, sehingga perlu kita mengetahui bahwa hadis tersebut itu sanadnya maudhu' atau lemah. Ya, kalau enggak mungkar, maudhu', lemah, udah tiga ini. Ya. Dan ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita berhati-hati. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah hadis yang kita anggap hadis tersebut memang palsu, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita menyampaikannya.
ya entah karena kita kedudukannya sebagai tokoh, ya untuk memotivasi jamaahnya agar tambah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang disampaikan itu adalah hadis-hadis palsu. Maka hati-hati orang seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin. Rawahu Muslim. Siapa yang berbicara tentangku dengan sebuah hadis, yang hadis tersebut disandarkan kepada Nabi SAW, dan dia anggap bahwa hadis tersebut itu sebenarnya palsu, sebenarnya hadis tersebut itu dusta, tapi tetap dia sampaikan. Kenapa? Karena untuk memotivasi orang-orang. Maka kata Nabi, dia termasuk pendusta. Dia termasuk salah satu kadzibin, orang-orang yang berdusta atas Nabi SAW. Nah, di antara hadis yang populer ya di halaman 30 bagi yang punya PDF-nya. Beliau membawakan hadis dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, man shama min kulli syahrin haram al-khamis wal jum'ah wa sabt kutibat lahu ibadatun sab'umi'ati sanah. Siapa yang berpuasa di bulan-bulan haram, ya, di hari Kamis, di hari Jumat, di hari Sabtu, maka akan dicatatkan baginya ibadah seperti atau selama 700 tahun. Oh, bayangkan, faedahnya luar biasa sekali. Berpuasa di bulan-bulan haram, di bulan Rajab, hari Kamis, Jumat, Sabtu, itu pahalanya seperti mendapatkan ibadah seperti 700 tahun. Antum umurnya berapa? Ya, ini keutamaan yang besar. Tapi lihat kata para ulama, di antaranya dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, hadzal hadis la yasih an Rasulillah SAW. Ini hadis enggak benar dari Nabi SAW. Hadis ini palsu. Ya, la yuhtaju bihi, tidak boleh dijadikan dalil. Tidak boleh dijadikan untuk beramal. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang masyhur, ya, berbunyi inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah sungai yang disebut dengan sungai Rajab, sama seperti bulan Rajab. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Air dari sungai Rajab tersebut itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Man shoma yauman min Rajabin saqahu Allahu min dzalika nahar. Maka siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minum untuknya dari sungai tersebut. Ya. Maknanya bagus-bagus. Ya. Tapi lihat apa kata Ibnul Jauzi dalam Al-Ilalul Mutanahiyah. Beliau mengatakan fihi majahil. Hadis ini perawinya itu majhul, banyak yang tidak diketahui. Enggak tahu ini hadis, ya perawi ini enggak ada yang dikenal. Tiba-tiba menyampaikan hadis ini, antum terima apa tidak? Kalau ada orang, ya, yang antum enggak kenal tiba-tiba membawa kabar, antum terima mentah-mentah apa antum pikir-pikir? Hah? Ya, antum pikir-pikir ini siapa? Orang enggak kenal. Ya sama dalam periwayatan hadis pun seperti ini. Ya, harus jelas perawinya siapa, thiqah atau tidak. Ya, ini enggak diketahui, maka hadis tersebut ya cacat. Taib. Ya. Ketiga, hadis yang berbunyi dari Anas bin Malik, ya, kata beliau Nabi SAW idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi SAW ketika masuk bulan Rajab, beliau berkata, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Secara makna hadis ini bagus, doa. Tapi hadis ini
sayangnya dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kata perawi hadis di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi, huwa haditsun laisa biqawi. Hadis ini tidak kuat sanadnya. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, dikatakan oleh Imam An-Nasai mungkarul hadis, sebagai hadis yang diingkari. Ya. Ibnu Hibban mengatakan la yuhtaju bi khabarihi, enggak bisa ini dijadikan hujjah, enggak bisa dijadikan dalil untuk diamalkan. Ya, kalau kita pengen berdoa, doa sebisa mungkin pakai bahasa Indramayu enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau meyakini doa ini bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu adalah sebuah tuduhan yang sangat menipu. Ya. Taib. Berikutnya, hadis yang tersebar juga di masyarakat, dan mereka subhanallah sekali lagi ketika ingin menyampaikan hadis-hadis ini, tujuan mereka itu bagus, memotivasi manusia. Ya, sehingga ketika dikatakan hadis tersebut palsu, masa ada orang yang pengen ngajak manusia berbuat baik, ngajak manusia berpuasa, ngajak manusia sholat kok dilarang? Ya, itu syubhat mereka seperti itu. Ya, kita tidak melarang kalian mengajak kebaikan, silakan, tapi jangan mengumbar hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi padahal itu hadis yang palsu ataupun lemah. Kemudian hadis yang keempat, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ya, Rajab itu adalah syahrullah, bulannya Allah, Sya'ban bulannya saya kata Nabi, dan Ramadan itu bulannya umatku. Ya, bulannya umatku. Ini juga sama, ya. Dikatakan oleh Abul Khattab Ibn Dihya, hadzal hadits maudhu'. Ini juga palsu statusnya. Ya, statusnya palsu. Sehingga ya tidak boleh kita mengamalkan hadis-hadis yang palsu. Meskipun tujuannya untuk memotivasi kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan masuk kepada keumuman hadis yang tadi kita sampaikan, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzib fahuwa ahadul kadzibin. Siapa yang berbicara tentangku dengan sebuah hadis yang dia anggap itu hadis palsu, hadis dusta, maka dia juga adalah pendusta. Ya, maka tidak boleh menyebarkan hadis-hadis palsu dalam rangka untuk memotivasi kaum muslimin. Kalau kita sampaikan hadis tersebut, maka terangkan hadis ini palsu, hadis ini lemah statusnya, harus dikabarkan. Ya. Berikutnya yang ke berapa tadi? Yang kelima. Rajab syahrullahil asam. Man shama min Rajabin yauman imanan wa ihtisaban ustujiba ridwanallahi akbar. Siapa, ya, jadi Rajab itu bulannya Allah. Maka siapa yang puasa di bulan Rajab 1 hari saja karena iman dan karena menghala pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Hajar, hadzal matan la aslalaha. Ini hadis enggak ada usul-usulnya. Ya, kalau ada hadis enggak ada usul-usulnya, diterima apa tidak? Ya enggak diterima. Kita dapat khobar tapi enggak tahu yang ngatain siapa. Antum terima? Ya enggak diterima, ya. Maka demikian pun juga dengan hadis, ya, yang tiba-tiba muncul enggak tahu dari siapa. Ya, disebutkan juga man shoma thalathata ayyam min Rajabin kataballahu lahu siyamu syahr. Siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, maka Allah akan mencatatkan baginya seperti puasa selama 1 bulan. Man shoma sab'ata ayyam ughliqa anhu sab'ata abwabin nar. Siapa yang berpuasa selama 7 hari, maka Allah akan menutup 7 pintu neraka untuknya. Wa man shoma thamaniyata ayyam fatahallahu lahu thamaniyata abwabil jannah. Dan siapa yang puasa 8 hari di bulan Rajab, maka Allah akan membuka 8 pintu surga untuknya. Wa man shoma nisfa Rajabin kataballahu lahu ridwanahu. Siapa yang berpuasa setengah bulan di bulan Rajab, 15 hari, maka Allah akan memberikan
keriduan untuknya. Wa man kataballahu lahu ridwanahu lam yu'adzibhu. Ya, dan siapa yang mendapatkan ridho Allah maka dia tidak diazab. Wa man shoma rajaban kullahu hasibahu Allahu hisaban yasira. Maka siapa yang puasa 1 bulan full maka dia akan diazab dengan azab yang ringan. Keutamaannya hebat apa enggak? Hebat, Masya Allah. Yang kalau orang dengar pasti akan semangat berpuasa. Ya, pasti akan sangat berpuasa. Tapi lihat, hadis ini disebut oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, la yasih, ini juga sama, enggak sahih. Ya, hadis tersebut enggak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau hadis yang berbunyi man faraja an mu'minin qurbatan fi rajabin a'tahu Allahu fil firdausi qasran madda basar. Siapa yang membebaskan kesusahan atau membantu kesusahan kaum muslimin di bulan Rajab, maka Allah akan memberikannya istana ya di surga sejauh mata memandang. Dan siapa yang memuliakan bulan Rajab, maka Allah akan memberikan 1000 kemuliaan untuknya. Ini juga kata Ibnu Hajar, la aslalahu, tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya, nggak tahu dari mana, nggak tahu dari mana. Ya. Dan hadis yang terakhir ya, kita cukupkan satu lagi dari sahabat hadisnya berbunyi man shoma min rajabin yauman kana kasanah. Ada juga hadis yang berbunyi siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab maka pahalanya seperti selama 1 tahun. Ya, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau. Ya, tadi yang akhir itu statusnya mursal, lemah. Ya, sehingga hadis-hadis tersebut tidak ada yang sahih dan tidak perlu kita amalkan, ya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Rajab, ya, keutamaan atau apa gimana? Hadis-hadis yang menjelaskan tentang kekhususan amalan di bulan Rajab itu tidak ada yang sahih semuanya. Makanya kata Ibnu Rajab tadi nggak ada yang sahih, satu pun nggak ada. Ya. Taib, ikhwah a'azanillah wa iyyakum. Ya, itu beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari bulan Rajab. Nah, sekarang kita sebutkan beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di bulan Rajab, ya. Sebagaimana tadi kita katakan, ya, dan ini nyambung dengan materi kita masih membahas tentang masalah bid'ah, yaitu bid'ah dalam masalah amaliyah. Ada beberapa bid'ah yang harus kita waspadai di bulan Rajab agar jangan sampai kita mengamalkannya. Di antaranya yang pertama adalah takhsisu syahrul Rajab bisyam. Ya. Sebentar. Naam, mengkhususkan puasa Rajab. Mengkhususkan puasa Rajab. Ya, ingat ya, yang kita kritiki adalah mengkhususkannya, ya, memiliki keutamaan-keutamaan tertentu di bulan Rajab. Ini yang tidak boleh. Jadi jangan salah fahami, masa nggak boleh puasa? Ya, bukan seperti itu. Ya, tapi Anda mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan oleh Nabi SAW. Inilah letak kesalahan Anda. Ketika Anda mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan oleh Nabi SAW, maka itu sejatinya Anda sedang membuat syariat baru. Wong Nabi SAW, orang yang paling paham tentang syariat ini, tidak mengkhususkan amalan tersebut di bulan Rajab, tapi Anda mengkhususkannya. Apakah Anda itu lebih pintar daripada Nabi Muhammad? Apakah Anda lebih ngerti tentang syariat Islam ini daripada Nabi Muhammad? Sehingga Anda mengkhususkannya padahal Nabi tidak mengkhususkannya. Ya. Di antaranya tadi puasa di bulan Rajab. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Manarul Munif, kata beliau, kullu hadithin fi dzikri shaumi Rajab wa salati ba'dil layali fih fahuwa kadhibun muftara. Semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang kekhususan puasa di bulan Rajab atau kekhususan salat malam di bulan Rajab itu semuanya dusta. Ya, semuanya dusta. Bahkan ada dalil yang sangat tegas dari perbuatan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu
Dan ini sanadnya sahih, diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, di mana diceritakan dari Ibnu Abi Syaibah an Khurasah ibnu Khur. Dia berkata, "Ra'aitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yadribu akuffan nasi fir Rajab." Aku melihat Umar ibn Khattab memukul tangan-tangan manusia di bulan Rajab. Ya, memukul tangan manusia yang puasa, yang mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Hatta yad'uha fil jifan, sampai tangan mereka orang-orang yang mengkhususkan puasa di bulan Rajab itu diletakkan di atas piring-piring mereka. Lalu Umar mengatakan, "Kulu fa innama huwa syahrun kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyah." Kata Umar, makan makanan ini. Ya, karena sesungguhnya bulan ini dulu juga pernah diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Artinya di situ perbuatan Umar ya mengingkari apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, dengan mengkhususkan puasa di bulan Rajab, Umar suruh buka. Itu artinya bahwa Umar menganggap mengkhususkan puasa di bulan Rajab itu adalah sebuah kemungkaran. Karena kalau seandainya itu bukan kemungkaran, maka Umar tidak mungkin memaksa mereka untuk berbuka. Iya apa tidak? Iya, ya. Maka ini bid'ah yang pertama. Taib. Kedua, ya tentang puasa ini juga dibantah oleh Ibnu Rajab ya dalam kitabnya Lataif Ma'arif. Demikian juga Syekhul Islam ini dalam Majmu' Fatanya intinya mengatakan sama, bahwasanya mengingkari pengkhususan puasa di bulan Rajab ya dengan memiliki keyakinan-keyakinan tertentu. Yang kedua adalah takhsisu syahr Rajab bidzabihah. Mengkhususkan penyembelihan di bulan Rajab, atau istilahnya disebut dengan atirah ya. Dahulu orang-orang jahiliyah mereka ketika masuk bulan Rajab ya menyembelih hewan-hewan untuk berhala-berhala mereka. Sehingga ini diketahui oleh Nabi SAW dan Nabi SAW pun langsung mengingkarinya. La fara'a wa la atirah. Kata Nabi, tidak ada fara'. Apa itu fara'? Fara' itu adalah sesembelihan dalam bentuk anak onta ya, kemudian disembelih untuk berhala mereka, disebut dengan fara'. Ya, disebut dengan apa artinya? Korban, Mbak, kalau kaum muslimin, Mbak. Ya. Tapi untuk berhala-berhala mereka diingkari, la fara', tidak ada itu fara', wala atirah, dan tidak ada juga penyembelihan-penyembelihan yang dikhususkan di bulan Rajab. Ya, maka tidak ada syariat penyembelihan di bulan Rajab. Yang ada adalah syariat penyembelihan itu di bulan Dzulhijjah di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Adapun selain itu maka tidak boleh mensyariatkan penyembelihan di bulan-bulan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketiga, ya, di antaranya bid'ah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah takhsisul umrah, mengkhususkan umrah di bulan Rajab ya, dengan meyakini bahwasannya umrah di bulan Rajab itu memiliki keutamaan yang besar dan sebagainya ya, terlepas dari keutamaan secara umum dari bulan Rajab ya. Jadi mereka mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi SAW. Bahkan ada dalil yang tegas bahwa Nabi SAW itu tidak umrah ya sama sekali di bulan Rajab. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim ketika Mujahid, seorang ulama dari kalangan tabi'in, mengatakan dakhaltu ana wa Urwah ibn Zubair masjid ya, saya dan Urwah, kata Mujahid, itu masuk ke dalam masjid. Fa idza Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, maka kita dapati di dalam masjid itu ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, jalisan ila hujrati Aisyah. Ya, dia sedang duduk di samping kamarnya Aisyah.
Fa idza nasu yusalluna fil masjid salatad duha. Dan tatkala itu juga orang-orang itu sedang salat duha di masjid, ya, salat duha secara berjamaah. Qala fasa'alnahu an salatihim. Maka Mujahid pun bertanya kepada Ibnu Umar, itu bagaimana salat mereka? Kata Abdullah bin Umar, bid'ah. Itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena salat duha itu tidak dilakukan secara berjamaah. Thumma qala lahu kam i'tamara Rasulullah SAW. Lalu mereka berdua bertanya, berapa kali Nabi SAW melakukan umrah? Maka Ibnu Umar mengatakan arba'an, ihdahunna fi Rajab. Beliau mengatakan 4 kali Nabi umrah dan salah satunya di bulan Rajab. Fakarihna an narudda alaih. Maka mereka berdua pun ragu, sehingga mereka pun bertanya kepada istri Nabi SAW, Aisyah. Lalu yang ngebantah adalah mereka berdua. Ya, mereka mengatakan fakarihna an narudda alaih. Maka kami pun tidak sepakat dengan jawaban Ibnu Umar, maka kami pun membantah. Lalu mereka mengatakan sami'na iftinana Aisyah ummul mukminin. Aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha, ya, mengatakan, ya, sambil bersiwak, disebutkan Aisyah sambil bersiwak di kamarnya. Maka Urwah mengatakan, ya ummah, ya ummul mukminin, ala tasma'ina ma yaqulu Abu Abdurrahman? Ya. Dia mengadu kepada Aisyah, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar? Maka Aisyah pun mengatakan, ma yaqul, apa yang dikatakan? Ya. Ibnu Umar mengatakan sesungguhnya Rasulullah umrah 4 kali dan salah satunya di bulan Rajab. Di sini lihat sisi pendalilannya adalah dari apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, yarhamullahu Aba Abdurrahman. Semoga Allah merahmati, ya, Aba Abdurrahman, yaitu Ibnu Umar. Ma'tamara umratan illa wa huwa syahiduhu. Ya, Nabi itu enggak umrah di bulan Rajab, ya, kecuali kalau Ibnu Umar menyaksikan sendiri. Ya, lalu ditegaskan oleh Ummul Mukminin, wa ma'tamara fi Rajabin qat. Adapun Nabi tidak pernah umrah sama sekali di bulan Rajab. Ya. Maka ini membantah mereka orang-orang yang mengkhususkan umrah di bulan Rajab. Ya, sengaja mengkhususkan umrah di bulan Rajab. Ya, tapi kalau dia pengen umrah dan kebetulan di bulan Rajab, ya boleh-boleh saja, tapi kalau mengkhususkan maka ini, ya, harus membutuhkan dalil. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha, ya, mengatakan Nabi enggak pernah umrah sama sekali di bulan Rajab. Dan yang keempat, bid'ah di bulan Rajab juga adalah salatul raghaib. Nah, ini yang sering dikerjakan oleh kaum muslimin. Salat raghaib itu apa? Salat di malam Jumat pekan pertama bulan Rajab. Ya, jadi nanti nih malam Jumat nanti nih, ya, biasanya ada sebagian kaum muslimin yang melakukan salat raghaib. Kapan waktunya? Antara maghrib dan isya sebanyak 12 rakaat. Ya, sebanyak 12 rakaat. Maka sama, ini juga tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa mereka kok bisa mengerjakan salat raghaib? Karena mereka berdalil dengan dalil yang tidak sahih. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Ibnu Hajar tadi, Tabyinul Ajab, haditsnya sangat panjang disebutkan. Yang intinya kutipannya, la taghfalu an awwali lailatin jum'ah fi Rajab. Janganlah kalian itu melewatkan satu malam, yaitu malam Jumat di bulan Rajab. Fa innaha lailatun tusammihal malaika raghaib. Karena malam tersebut disebut oleh para malaikat itu dengan malam raghaib, maka mereka pun mengerjakan salat raghaib. Ini dalilnya. Padahal hadis tersebut, ya, dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani haditsun maudhu'. Ini hadis yang palsu. Ini hadis yang palsu. Ya, tidak boleh kita amalkan. Maka mereka yang melakukan salat raghaib ini dasarnya adalah hadis yang palsu. Ya. Dan ini diingkari juga oleh banyak para ulama. Ya, di antaranya diingkari
uh, oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kemudian juga Imam Ibn Rajab dan ulama-ulamanya, mayoritas ulama mengatakan bahwa salat raghaib itu adalah muhdats, perbuatan yang mengada-ngada. Sebentar kita bacakan. Ya. Nah, di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, hadhihi salatun bid'ah. Ini adalah salat yang bid'ah, mazmumah, bid'ah yang tercela, munkarah, qabihah, jelek, ya. Sehingga tidak perlu dikerjakan. Ya. Nah, intinya sama, penjelasannya hampir sama, penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim, Ibn Rajab dan yang lainnya pun juga intinya sama, adalah mengingkari salat raghaib, maka tidak perlu kita amalkan. Ya, kemudian yang ke berapa? Yang keenam ya, atau yang kelima, ada disebut dengan salat Ummi Dawud. Ya. Kapan salat Ummi Dawud ini? Itu dikerjakan ketika pertengahan malam, pertengahan Rajab. Ya, itu disebut dengan salat Ummi Dawud, dan ini juga sama, tidak ada dasarnya sama sekali. Ya. Berikutnya, yang keenam adalah ikhrajuz zakah, mengkhususkan mengeluarkan zakat di bulan Rajab. Ya, bahwasanya tidak ada syariat zakat yang dikeluarkan di bulan Rajab, tapi sebagian kaum muslimin ya meyakini hal tersebut sehingga mereka pun ya mengeluarkannya di bulan Rajab, dan ini juga diingkari oleh para ulama bahwa ini tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kebetulan ya dia pengen zakat ya, maka ya silakan saja, tapi jangan dikhususkan di bulan Rajab. Atau pengen sedekah misalnya, ya silakan saja. Kemudian yang berikutnya adalah bid'ah ziarah masjid, ke Masjid Nabawi. Ya, ziarah ke Masjid Nabawi ini juga sama ya, dikhususkan ya untuk datang ke Masjid Nabawi dan menziarahi kuburan beliau itu di bulan Rajab, ini juga tidak ada dasarnya. Berikutnya yang ke-8 adalah ihtifalu bil Isra'i wal Mi'raj. Merayakan perayaan Isra dan Mi'raj fi lailati sabi' wa ishrin, yaitu di malam ke-27 dari bulan Rajab ya, atau istilahnya disebut dengan Rajaban, memperingati Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Adalah peristiwa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke atas langit, kemudian pulang-pulang membawa syariat salat. Nah, itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun ya, para ulama enggak ada yang memastikan kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, bulan Rajab itu belum ada. Ya, Isra dan Mi'raj terjadi kapan? Ketika Nabi SAW berada di kota Mekah. Sedangkan perhitungan bulan Hijriah itu dihitung kapan? Sejak Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi istilah bulan Rajab itu belum ada. Dan ini ya diperselisihkan oleh para ulama. Enggak ada yang bisa memastikannya di tanggal 27 bulan Rajab. Bahkan kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan ada lebih dari 10 pendapat tentang waktu terjadinya Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rabiul Akhir, ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada juga yang mengatakan bulan Syawal. Karena zaman dahulu peristiwa Isra dan Mi'raj itu diyakini tidak memiliki keutamaan. Iya, memang turun syariat yang mulia yaitu salat, tapi tidak diyakini sebagai suatu kejadian yang memiliki keutamaan, sehingga orang-orang dan para ulama tidak ada yang mengingatnya secara pasti kejadian tersebut. Kalaulah malam tersebut memiliki keutamaan, pasti para sahabat pun ingat betul, di antaranya Abu Bakar. Ya, di mana ketika Nabi bercerita semuanya mendustakan Nabi kecuali Abu Bakar.
Ya, tapi tidak disampaikan oleh beliau bahwa malam Isra dan Mi'raj itu memiliki keutamaan. Ya. Ya, bahkan ajma'a salafuna salih ala anna ittikhadh mausim ghaira mawasim syar'iyyah minal bid'ahil muhdatsah. Bahkan para salafus saleh bersepakat menjadikan musim selain musim-musim yang disyariatkan itu termasuk bid'ah, ya, termasuk bid'ah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Menjadikan perayaan setiap tahun, menjadikan perayaan setiap minggu, setiap bulan yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk perbuatan muhdatsah, perbuatan yang mengada-ngada, dan ini juga diingkari oleh para ulama. Ya, buktinya kenapa? Tidak ada satu sahabat pun yang merayakan perayaan Isra dan Mi'raj. Ya, padahal mereka lah orang yang paling semangat dalam sholat. Padahal para sahabat adalah orang yang paling senang ketika diturunkannya perintah sholat. Tapi tidak ada yang merayakannya. Pun juga para tabi'in tidak ada yang merayakannya. Pun juga ya orang-orang yang mengikuti mereka pun juga tidak ada yang merayakannya, sehingga ya tidak perlu merayakan perayaan tersebut. Ya. Nah, intinya itu beberapa di antara perbuatan-perbuatan yang perlu kita hindari ya di bulan Rajab, yang itu termasuk perbuatan bid'ah dalam amaliyah, ya. Bid'ah yang menjadikan pelakunya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah ya itu sejatinya menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dilarang untuk menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, kita tinggalkan apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi ana garis bawahi bahwa amalan-amalan tadi bisa dikatakan bid'ah tatkala takhsis, mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan oleh Nabi SAW, maka statusnya bisa berubah menjadi bid'ah. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita bisa menerapkan kaidah yang pernah kita sampaikan, bahwa di zaman Nabi SAW tidak ada semua ibadah-ibadah khusus tadi. Tapi kok ada di zaman sekarang? Ya, kenapa Nabi tidak melakukannya? Padahal Nabi ya sudah ada pendorongnya tatkala itu dan tidak ada penghalangnya, tapi tetap Nabi tidak melakukannya. Berarti Nabi menganggap itu semua bukan bagian daripada ibadah. Maka apa yang tidak dianggap ibadah di zaman itu, maka saat ini pun bukan bagian daripada ibadah. Nah, ini cara meneliti perbuatan itu ya bid'ah atau bukan, ya, adalah dengan melihat ketika mereka mengkhususkan amalan tersebut, ya, sedangkan Nabi tidak mengkhususkannya, padahal Nabi bisa saja melakukannya. Tidak ada penghalang Nabi untuk melakukannya, dan Nabi SAW pun mampu melakukannya, tapi tidak dilakukan oleh Nabi, menunjukkan bahwa itu bukan bagian daripada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami, dan pembahasan bid'ah alhamdulillah sudah selesai. Insyaallah nanti kita akan masuk kepada poin yang keempat dari perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Naktafi bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.